Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian yang kami cintai. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 keadvokatan yang beranggotakan. Yang pertama ada Dwi Wahyu Asik dengan NIM 19020560009. Yang kedua ada Himatul Ulia dengan NIM 19020560021. Yang ketiga ada Ahmad Fakim Fikara Salim dengan NIM 19020056027. Selanjutnya ada Mbak Iin Nurtina dengan NIM 19020056046. Yang terakhir ada Mas Rio Septiawan dengan NIM 19020056066. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama ada pengawasan advokat oleh Komisi Pengawas. Yang kedua ada penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan. Yang ketiga ada tata cara penegakan kode etik. Lalu ada sanksi kode etik buat advokat. Dan juga ada contoh kasus pelanggaran kode etik advokat di Indonesia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengawasan advokat oleh Komisi Pengawas. Pengawasan terhadap advokat diatur dalam bab 3, pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Lalu, pada pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat, di mana keanggotaannya itu terdiri dari advokat, senior, dan para ahli atau akademisi. Terima kasih. Yang kedua ada penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan. Kode etik adalah tulisan atau tanda etik yang mempunyai tujuan tertentu yang mengandung norma-norma di dalamnya. Lalu Dewan Kehormatan adalah organ organisasi yang bertugas untuk menegakkan kode etik tersebut. Pembuatan Dewan Kehormatan diusulkan oleh pengurus dan dipilih oleh rapat anggota dan masa jabatannya sama dengan masa jabatan pengurus. Lalu Dewan Kehormatan juga wajib menerima pengaduan. Kode etik advokat Indonesia secara garis besar memuat tentang yang pertama ketentuan umum, lalu kepribadian advokat, lalu hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, tentang sejawat asing, cara bertindak menangani perkara, ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, lalu pelaksanaan kode etik, Dewan Kehormatan, kode etik dan Dewan Kehormatan, dan termasuk di dalamnya adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan dari peringatan sampai dengan pemberhentian sementara. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai tata cara penegakan kode etik advokat di Indonesia. Dalam cara penegakan kode etik advokat di Indonesia, setiap advokat wajib tunduk pada kode etik advokat di Indonesia. Dan pelaksanaannya, pengawasan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yaitu dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 Kode Etik Advokat Indonesia bahwa pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Advokat bertugas memeriksa, mengadili adanya penyelewengan kode etik sesuai tata cara yang sudah ditentukan oleh Dewan Kehormatan dengan tetap mempertahankan intelektual advokat di Indonesia supaya lebih baik lagi dalam pelayanan di masyarakat. Baik, saya Dwi Wahyu Asik sebagai pemateri keempat akan menyampaikan poin berikutnya, yaitu tentang sanksi kode etik advokat. Advokat yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu berupa yang pertama teguran lisan, kedua teguran tertulis, ketiga pemberhentian sementara waktu selama 3 bulan sampai 1 tahun.
Dan keempat, pemberhentian tetap dari profesinya. Sedangkan pada pasal 16 ayat 1 Kode Etik Advokat menyebutkan bahwa hukuman diberikan dalam keputusan dapat berupa yang pertama, peringatan biasa, kedua, peringatan keras, ketiga, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan keempat, pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Selanjutnya, pada pasal 16 ayat 2 Kode Etik Advokat menjelaskan bahwa pertimbangan bagaimana sanksi yang akan diberikan dengan sifat berat atau ringannya suatu pelanggaran. Kemudian pada pasal 16 ayat 3 Kode Etik Advokat menjelaskan bahwa jika seorang advokat yang diberikan sanksi pemberhentian sementara waktu, maka advokat tersebut yang menjalankan profesinya baik dalam maupun luar pengadilan. Dan terakhir, pada pasal 16 ayat 4 Kode Etik Advokat menjelaskan apabila seorang advokat yang diberhentikan sementara atau dipecat keanggotaannya, maka organisasi advokat menyampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dicatat dalam daftar anggota yang dimaksudkan bahwa advokat tersebut sudah dipecat atau diberhentikan sementara waktu. Sekian yang saya sampaikan. Untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Ulia. Terima kasih. Baik, di sini saya Himatul Uya akan menjelaskan materi tentang contoh kasus pelanggaran kode etik advokat di Indonesia. Seorang advokat bernama Sulaiman Joyo Atmojo dijatuhi hukuman pemberhentian selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah karena terbukti melanggar kode etik sebagai seorang advokat. Dalam kasus ini, advokat Sulaiman Joyo Atmojo sebagai teradu terbukti bersalah dalam pelanggaran kode etik Indonesia pada masa proses peradilan perkara PKPU PT Mahakarya Agung Putra. Disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa terjadi adanya pembayaran yang diterima oleh advokat Sulaiman Joyo Atmojo sebesar 90.000 dolar Singapura, di mana hal ini berawal dari seorang advokat Sulaiman Joyo Atmojo tersebut meminta sejumlah uang untuk digunakan sebagai jalan damai antara PT Mahakarya Agung Putra dan konsumennya. Tentu saja hal ini melanggar pasal 245 Undang-Undang tentang Kepailitan. Dari hukuman 1 tahun diberhentikan, advokat Sulaiman Joyo Atmojo juga dibebankan biaya untuk membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih.